Adat alai ulaha, balik lagi yang pertama. Jadi diinjak-injak terus hatta yukdo bainan nasi, sampai nanti di sidang manusia. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Hari saat itu seperti 50.000 tahun dunia. Jadi penyiksaan sehari sebagaimana penyiksaan di dunia ini 50.000 tahun. Summa yurasabi lahum, atau summa yurasabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian ditunjukkan jalannya, dinampakkan jalan kepadanya, surga atau neraka. Wa ma min sahibi kanzin, tidaklah yang memiliki harta yang disimpan, emas, perak, uang, la yu'addi zakatahu, enggak membayar zakat, illa musila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Kecuali hartanya tadi dibentuk, dibuat, dijadikan pada hari kiamat ular sangat besar. Ada yang mengatakan botak bertaring, ada yang mengatakan berbisa. Intinya akan dimisalkan dengan ular yang besar yang akan melilit dia, akan mematuk dia, menggigit dia. Kalau hewan nginjak-nginjak sama nyeruduk. Kalau harta dibuat seperti ular yang akan menyiksa pelaku yang nggak mau bayar zakat. Waqat qatala Abu Bakrin Siddiqi, Abu Bakrin Siddiqu, sungguh Abu Bakar menyerang, memerangi mani zakah waqal, yang nggak mau bayar zakat. Kalau nggak dosa besar nggak akan diserang. Kalau orang melakukan dosa kecil nggak akan diserang. Karena melakukan dosa besar diserang Abu Bakar. Maksudnya didatangi, diambil paksa. Kalau melawan perang. Satu Umar protes. Gimana wong la ilallah kok diserang? Akhirnya Abu Bakar mengatakan perkataan waqal. Abu Bakar pernah mengatakan ini, wallahi lau mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man iha. Demi Allah, seandainya mereka enggak mau bayar, menahan, mengurangi satu kambing saja yang kecil, yang dulu mereka mau bayar kambing itu kepada Rasulullah. Jadi zakatnya dikit kambing, enggak sampai unta. Kambing satu, kan beberapa unta itu zakatnya masih kambing. 5 unta itu satu kambing, 10 unta 2 kambing, 15 unta 3. Pokoknya kalau satu kambing nggak mau bayar, hanya satu kambing, padahal zaman Rasulullah mau bayar, sungguh aku akan perangi mereka karena nggak mau bayar zakat tersebut. Jadi sangat keras terhadap yang melawan zakat. Ini qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina yabqalu wala yahsabannal ladzina yabqalun. Jangan sampai berpikir orang-orang yang bakhil, nggak mau zakat, nggak mau infak, bima atahumullah min fadli, infak dengan yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya. Jadi orang diberi karunia Allah nggak mau infak. Jangan berpikir wa khairul lahum itu baik, hartanya tambah banyak. Jangan berpikir seperti itu. Jangan mengira sekali-kali orang yang nggak mau zakat itu lebih baik. Bal huwa syarrul lahum. Tidak seperti itu. Itu sangat jelek bagi mereka. Orang yang punya harta waktu bayar zakat nggak mau zakat sangat jelek. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah,
akan ditimpakan, istilahnya dijatuhkan kepada mereka apa yang mereka tidak mau infak tadi. Jadi hartanya yang nggak diinfaki dijatuhkan kepada mereka, ditimpakan kepada mereka hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah warisan langit dan bumi, itu semuanya milik Allah. Allah nyuruh zakati, zakati. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat mengetahui perbuatan kalian. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fiman mana zakah. Rasulullah juga pernah menjelaskan apa hukuman gak bayar zakat. Man mana'aha, orang yang gak mau bayar, fa inna akhiduha, kami akan mengambil secara paksa zakat tersebut, wasyatro malih, dan separuh hartanya. 100 juta zakatnya cuma 2,5 juta, nggak mau bayar, diambil 52,5 juta, 2,5 juta sebagai zakat, 50 juta separuh harta sebagai hukuman. Jadi dulu orang nggak mau bayar zakat itu sangat takut, hukumannya lumayan. Punya unta 5, 6 itu bayarnya 1 kambing. Nggak mau bayar 1 kambing, diambil 1 kambing sama 3 untanya. Dendanya itu separuh harta. Jadi kalau uang 200 juta, zakatnya 5 juta, ngambilnya berapa? 105 juta. Ini termasuk ancaman yang keras. Dari sinilah hukuman-hukuman pondok pesantren itu biasanya mahal. Dendanya mahal. Denda-denda itu harus mahal. Kalau denda ringan itu orang menyepelekan. Kok dendanya mahal, orang takut. Nggak punya helm, dendanya 1 juta, bawa helm semua. Meskipun demo geger mungkin. Tapi memang asli denda itu seharusnya mahal. Kalau denda ringan orang meremehkan. Denda 1 jari itu berapa? 10 onta. Kuping 1 dilukai 50 onta. Mumpung masih hangat ini. Nanti kalau dingin nggak terlalu enak. Kembali, jadi ingat, sangat berat. Azmatun min azamati Rabbina, keharusan, kewajiban dari kewajiban-kewajiban dari Rabb kita. Zakat itu kewajiban. Kami pemerintah menghukum juga kewajiban. Mengambil separuh itu kewajiban juga dari Allah. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i min hadisi Bahsi bin Hakimin an Abi an jaddihi. Wa an Yahya ibni Abi Kathir haddatsani Amir al-Uqaili ana abahu akhbara anau sami'a Abu Hurairah. Bapaknya mendengar Abu Hurairah yaqul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu salasatin yadkhulunan nara. 3 kelompok yang pertama masuk neraka. 3 kelompok yang pertama masuk neraka. Amirun musallid, pemimpin, amir yang dolim, yang semena-mena, menjadikan kekuasaan sebagai kesempatan untuk menindas, untuk korupsi, untuk lain sebagainya. Jadi pemimpin yang dolim. Wadu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malih, punya kekayaan, punya harta, enggak menunaikan hak Allah dalam hartanya. Hak Allah dalam harta yaitu zakat. Yang kedua, wa fakirun fakhur, enggak punya apa-apa, sombong. Kalau kaya sombong itu ya dibenci. Tapi kan mending toh. Jadi layak gitu, wajar gitu. Jadi kalau kaya sombong itu wajar, tapi miskin sombong itu tidak wajar. Maka yang termasuk masuk pertama-tama diantara miskin sombong. Aslinya miskin harta,
Tapi miskin yang lainnya miskin ilmu, nggak begitu bisa, nggak begitu paham, nggak mau ngaji. Ada kesempatan ngaji longgar, ini masuk, hati-hati, sombong. Ini taib. Wa an syarikin wa ghairihi an Abi Ishaqa an Abi Ahwas an Abdillahi qala umirtum bi sholati wa zakah. Kalian diperintahkan untuk sholat dan zakat. Faman lam yuzakki fala sholatalah. Yang enggak mau bayar zakat, enggak bagus sholatnya. Yang enggak mau bayar zakat, enggak mau sholatnya. Karena zakat itu bukti iman. Sholat itu enggak biaya, mau itu wajar, normal. Tapi kalau zakat mau itu baru hebat. Maka dikatakan orang yang enggak zakat enggak bagus sholatnya, jelek sholatnya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin menyarah perkataan tadi, enggak apa-apa memang kita baca sarah pelan-pelan sedapatnya. Hadal hadisul lati auradahu al-mu'alifu. Hadis yang disampaikan oleh mu'alif pengarang kabair. Ini Imam Dahabi. Ini mengatakan fi babi takkid wujubi zakat, menguatkan wajibnya zakat. Jadi menyampaikan hadis-hadis itu untuk zakat itu sangat wajib, karena Quran sudah jelas sekali tentang wajibnya zakat, disampaikan hadis untuk menguatkan. Jadi kalau ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias, itu sangatlah sempurna. Kalau empat-empatnya ada, satu sudah cukup. Satu sudah cukup. Toa satu, kias dengan khomer, cukup dalam mengharamkan toa itu. Kalau toa untuk mabuk, nggak tahu kalau legen bukan, atau minuman yang lainnya, cukup kias cukup. Ini kalau kias cukup. Kalau ada ijma bagus, hadis cukup, Quran cukup, satu cukup. Tapi ketika ada lengkap itu tentunya sangatlah bagus. Jadi ini disampaikan hadis menguatkan wajibnya zakat yang ada di Quran. Wa huwa hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah alladzi akhrajahu Muslimun mutawwala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim secara panjang lebar. Tapi kadang-kadang nanti diringkes saja, ditulis yang diperlukan. Fihi dzikrun nabi adzab wal fiddah. Dalam hadis itu penyebutan Nabi emas dan perak. Wal ibila wal baqara. Dalam hadis yang panjang, ini ada aslinya panjang, ada penyebutan emas, perak, unta, kambing, kambing sapi, wal ghanami kambing, wal khayli kuda, wal humri keledai. Nah, wa dzikru hukmin kullin minha, disebutkan juga hukum masing-masing semuanya. Alaihi salatu wasalam. Wa hakadza kana sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lin-nasi bayanan syafian kafian. Demikianlah Rasulullah menjelaskan kepada manusia dengan penjelasan yang syafian, yang sangat melegakan, kafian, yang sangat cukup. Hatta taraka ummatahu, sehingga ketika beliau meninggalkan umat ini, meninggal dunia, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah menyempurnakan agama, wa atamma bihi nikmah, menyempurnakan nikmat alal mukminin, untuk kaum mukminin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, jadi supaya umatnya itu sangat jelas, memberikan petunjuk-petunjuk. Mamin sahibi dhahabin wala fiddat. Kalau tadi unta kan, kalau ini emas dan perak. Kalau hadis yang kita sebutkan enggak haqqaha, tidak membayar kewajibannya yaitu zakat.
illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali hari kiamat, sufiyat lahu safaihu minnar, dibuatkan setrika-setrika, lempengan-lempengan dari neraka. Fa'uhmiya alaiha, dipanaskan di neraka, lempengannya bahannya neraka, dibakar di neraka. Finari jahannama, fayukwa, ditempelkan, disetrikakan, bijanibihi, lambungnya, samping ini, kanan kiri, wajabinuhu, wajahnya, jidatnya disetrika, wadhahruhu, punggungnya, jadi samping, depan, belakang semuanya disetrika. Kulama barodat, kalau dingin, uidat fi yaumin, dikembalikan lagi, dipanasi lagi. Dalam riwayat yang lain, kalau sudah hancur kulitnya, dalam ayat yang lain, disempurnakan, balik lagi, disiksa lagi. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanatin, di suatu hari yang sehari itu 50.000 tahun dunia. Jadi penyiksaan sehari itu 50.000 tahun dunia. Hatta yukdo bainal ibadi, atau hatta yakdia, kalau yakdia nanti Allah. Hatta yukdo bainal ibad, sampai persidangan. Saya menunggu persidangan itu dalam seksaan. Setelah disiksa nanti, selesai penyiksaan, summa yura sabiluhu, ditunjukkan kepadanya jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nar, nanti masuk surga atau neraka. Ini yang mendasari memang nggak sampai kafir. Kalau syirik kafir, sholat ndak, kafir, ada yang kafir ndak. Nah ini kalau zakat ini nggak sampai kafir, karena habis disiksa ditunjukkan kamu nanti di surga atau di neraka. Kalau memang kafir nggak mungkin ada yang ditunjukkan jalan ke surga. Ini jalur ulama, menolak zakat itu memang nggak sampai kafir, nggak mau bayar. Kalau ngomong zakat nggak wajib baru kafir, meskipun mau bayar. Baik, sebentar, mau panas tak habiskan sekalian. Bismillah. Di hari kiamat itu semuanya sama gitu. Menanti itu orang sangat capek sekali, maka minta syafaat itu karena menanti itu capek sekali. Ini belum proses hisab. Belum. Menanti disiksa. Ya disiksa. Fadzahabu wal fiddah, emas dan perak, tajibu zakatu fi a'yaniha, wajib zakat emas peraknya. Jadi nggak usah dilihat emas perak bentuk apa, nggak usah. Jadi emas perak itu zakat. Fi kulli halin, dalam segala kondisi. Kondisinya batangan, kondisinya belum dicetak, belum batangan, masih butiran-butiran. Kondisinya sudah dicetak jadi antam, kondisinya dicetak jadi perhiasan, kondisinya apapun, emas perak itu membayar zakat. Jadi duit, sekarang nggak ada duit emas, dulu kan duitnya emas. Zakatu wajibatun bi a'yani dzahab wal fiddah. Zakat itu wajib pada zatnya emas dan perak, nggak dilihat untuk apa. Pokoknya punya emas perak zakat. Ya, seperti punya mungkin peternakan banyak itu. Nah, baik, nanti kita lihat. Mungkin kemarin zakat sudah belum kita? Sudah atau mestinya? Fikihnya sudah sampai apa sekarang kita? Jual beli dan sebagainya kan ya? Zakat sudah dulu, habis sholat itu zakat. Lupa karena lama. Baik, kita lanjut. Fi kulli halin sawaun a'adahal insanu linafaqah, baik untuk nafkah. Jadi dia punya emas, dikurangi dikit demi dikit untuk kebutuhan keluarga. Yang dikurangi dikit-dikit itu namanya disiapkan untuk nafkah. Jadi punya emas banyak gitu, di rumahnya 1 gentong gitu, diambil dikit-dikit 1 gentong ini bayar zakat. Ini namanya disiapkan untuk nafkah.
dikurangi dikit demi dikit untuk makan. Mana tadi? Auli zawaj, dikurangi lagi untuk nikah, ngambil 1 ons mahar sama walimah. Auli syira'i bait, beli rumah, kurangi lagi. Pokoknya selama masih banyak mencapai nisab zakat terus. Yahtuju ila sukna, ketika butuh tempat tinggal. Al syira'i sayyaratin, yahtaju ila rukubiyah, butuh kendaraan untuk dinaiki. Awid dakharahuma liyastaksara bihimal mal, atau disimpan. Jadi emas perak disimpan memang sengaja untuk memperbanyak harta. Nyimpan emas nilainya kan naik tuh. Nyimpan 10 tahun itu untung emas. Kecuali beli perhiasan setahun 2 tahun sebulan 2 bulan rugi tuh. Tapi kalau lama untung. Yang penting suratnya lengkap dan emasnya emas yang baik. Atau kepentingan yang lainnya. Punya emas untuk meja, harganya berapa, dijual sewaktu-waktu mahal. Fafihima az-zakatu, keduanya ada zakatnya. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun, bentuk apapun. Hatta dhahabil mar'ati, sampai emas wanita alati talbasuhu, yang dipakai. Wal fiddatil lati talbasuha, juga perhiasan perak yang dipakai. Tajibu alaiha az-zakatu, wajib zakat. Jadi emas batangan, emas perhiasan, emas disimpan, emas apapun bayar zakat, demikian juga perak. Ini lakin labuda min bulughin nisab, tetapi ketika punya banyak, kalau punya dikit enggak. Wa huwa bidzahabi, emas khamsatun wa samanuna jiraman wa nisfu jiramin, 85,5, yang lain ngomong 85 gitu. Kita biasa ngomong 85 gram emas. Kalau punya 50 gram enggak, punya 100 gram bayar. Taib fil fiddati khamsumiatin wa khamsatun wa tis'una jiraman, 559 gram. Tapi ini sedang nggak berlaku ini. Ini wallahu alam. Jadi kalau yang penting nanti nilainya setara dengan emas 85 gram. Beberapa tahun yang lalu ulama Saudi menghitungnya ini 559 gram 595 khamsumi'ah 500 khamsatun 5 tisun 90 595. Jadi 595 gram perak itu ada zakatnya. 595 gram, setengah kilo perak. Tapi kan perak enggak murah tuh memang. Itu dulu, ini sekarang semakin turun ya, nanti naik lagi gramnya. Kalau nilainya tinggal separuh berarti 1000-an gram, 1 kiloan baru bayar. Yang dipakai ulama saat ini emas, karena emas relatif stabil. Emas relatif stabil. Wallahu alam. Fa idza kana ingdal insani minadz-dzahabi hadzal miqdari wa minal fiddati hadzal miqdari, kalau punya emas sekian tadi, perak sekian tadi, wajib alaihi zakatu ala kulli hal, wajib zakat apapun keadaannya, baik emas peraknya batangan, emas peraknya bentuk uang, emas peraknya bentuk perhiasan, pokoknya zakat. Fa ilam yaf'al fajasu maqalahun nabi, kalau enggak membayar, enggak mau mengerjakan, balasannya sebagaimana yang disebutkan Nabi, idza kana yaumul qiyamah, hari kiamat, sufiyat lahu sofaihu minnar, dibuatkan lempengan-lempengan neraka.
La min dahabin wa fiddah, bukan dari emas perak. Maksudnya setrikanya, lempengannya bukan emas perak. Minar, dari neraka. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Kita unar ya. Yuhma alaiha finari jahannam. Potongan neraka itu dipanaskan di neraka itu. Wa naru jahannam, neraka jahannam itu fudilat ala nari dunya kulliha bitis'atin wasitina juz'a. Jadi neraka dunia ini sepanas-panas apapun 69 baru menyerupai api jahanam. Jadi 69 kali api dunia. Sepanas-panasnya api dunia, yang panas itu apa? Maka itu nanti dikalikan 69. Narud dunya kulluha hatta narul ghas. Ini neraka api dunia semuanya sampai apinya gas. Gas itu apinya biru kan, sangat panas gitu loh. Ya, ini menurut orang kan, omongan orang katanya paling biru itu paling panas gitu. Sampai itu sama aja. Wa ma huwa asyadu hararah, dan apapun yang lebih panas dari itu naru jahannam fudilat alaiha. Jadi yang terpanas dunia ini 69, dunia ini baru setara dengan api neraka. Nas'alullah an yujirona wa iyyakum minha. Kita berlindung kepada Allah biar melindungi kita dan kalian semua, kami dan kalian semua. Dipanaskan di api neraka, binari jahanam, fayukwa biha jambuh, yakni aiman wa aisar, sisi kanan sisi kiri, lambung kanan lambung kiri, wajabinuh, yakni wajhu wajah, wadahru, wadihun makna jelas sekali maknanya punggung. Ulama barodat atau barodat, setiap dingin oidat, la tabqa hatta tabrud wa tasqutu anhu, tidak dibiarkan dingin. Kalau dingin oidat, ulama barodat oidat fi yaumin miqdaruhu khamsina alfasana, hampir sama dengan tadi. Laisa saatan atau saatain, bukan sejam 2 jam, wala syahron wala syahrain, bukan sebulan 2 bulan, wala sanatan wala sanatain, bukan setahun 2 tahun, khamsuna alfasanatin, 50.000 tahun. Wa huwa yu'adzabu hadzal adzab, dia diadab adab seperti ini, wal iyadu billah, hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan antara manusia, summa yurasabiluhu, sehingga ditunjukkan jalannya, imma ilal jannah, bisa menuju surga, wa imma ilan nar, bisa menuju neraka. Nas'alullaha al-afiyah, kita minta tolong kepada Allah keselamatan. Ini wa ala hadza yakunu hadzal hadisu katafsiri. Hadis ini seperti penafsiran qaulillahi ta'ala, liqaulillahi ta'ala, firman Allah, walladzina yaknisuna dzahab, yang menyimpan emas, wal fiddah, perak, wala yunfikuna, tidak menginfakkannya, fisabilillah, yang paling pokok zakat, Fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira azab yang pedih. Wa makna yaknizunaha, maknanya yaknizun, menyimpan, la yu'aduna zakataha, yang menyimpan tidak mau bayar zakatnya. Kama pasaraha bidzalika ahlul ilmi minas sahabah, demikianlah penafsiran, sebagaimana penafsiran seperti itu yang dimaksud yaknizun itu enggak mau bayar zakat. Penafsiran ahlul ilmi minas sahabah, dari para sahabat,
wat tabi'in dan tabi'in, wa man ba'dahum dan orang-orang setelah mereka. Li'anna man lam yu'addi zakatah, karena yang tidak menunaikan zakatnya, atau mala yu'adda zakatah, yang tidak dibayari zakatnya, bahwa kanzun. Kok man ya, kalau mal lebih enak. Apa yang tidak dibayari zakat namanya kanzun. Atau kalau orang yang tidak membayar namanya kanaza. Bahwa kanaza, dia menyimpan. Nah, kalau pokoknya nggak dibayari namanya kanzun. Orangnya namanya yang menyimpan gitu. Walau kana ala ru'usil jibal, meskipun setinggi gunung, wa ma tu'addi zakatahu wa ma tu'adda zakatuhu, yang ditunaikan zakatnya, falaisa bikanzin, bukan kanz. Jadi kanz itu yang tidak dizakati. Jadi banyak tidak apa-apa, yang penting dizakati. Ini setinggi gunung tapi dibayari zakatnya, falaisa bikanzin walakana bi batinil ard, meskipun juga di perut bumi. Perut bumi itu besar punya gitu. Indonesia katanya punya tambang emas di Irian Jaya katanya. Pulau Jawa Utara Selatan katanya emas katanya. Malatu ada zakatuhu. Jadi dibalik tadi apa? Muncul di gunung tinggi kelihatan orang banyak, kalau dibayari zakat itu namanya bukan kanzun. Tapi meskipun disembunyikan, kalau enggak dibayari zakatnya itu namanya kanzun. Intinya kanzun itu yang tidak dibayari zakatnya, yang kena azab. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari dipanaskan atasnya di neraka jahanam. Fatukhwa biha, disetrika dengan setrika neraka tadi, jibahuhum wa junubuhum. Jibah itu depan mereka, wajah. Junub samping, zuhur belakang. Pokoknya depan, belakang, samping disetrika semua. Wa hadza adzabun wa alamun jasati. Ini azab dan alam, jadi siksaan dan kepedihan jasad. Wa yu'adzabuna adaman qalbiyan, azaban qalbiyan, juga diadab dengan adab perasaan, hati. Wa yuqalu lahum hadza ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Inilah yang kalian simpan untuk diri kalian, rasakan yang kalian simpan. Salah sendiri nyimpan. Jadi nyimpan itu nyimpan untuk nyiksa kalian. Jadi sedih gitu loh. Dipikir dikumpulkan bisa manfaat, ternyata malah menyiksa. Nggak dibayari zakatnya, pikirannya kan nggak berkurang, hartanya tambah, malah ternyata menyiksa. Ini payasulu lahum al adzabul jasadi, mereka mendapatkan adab jasad, depan, samping, belakang disetrika. Wal adzabu al qalbi, perasaan, hati. Bitaubih wa ta'nib, dengan apa istilahnya, rasakan. Ini dikata-katai, tidak hanya disiksa tapi dikata-katai. Fa kaifa yakunu qalbuhu fi tilka sa'ah wa yuqalu lahu, bagaimana hati mereka saat itu? Hada makana stali nafsik, ini yang kamu simpan, ini kamu simpan, rasakan. Satu ta'u qalbuh, tentunya akan apa, tercabik-cabik hatinya.
alamun jasadi wa alamun qalbi, yaitu kepedihan jasad dan kepedihan pikiran. Wal iyadu billah hada jaza'u man la yu'addi zakata, ini balasan orang yang tidak mau bayar zakat minaz zahabi wal fiddah. Kalau hewan tadi diinjak-injak, diseruduk. Kalau emas perak dibuat setrika dari neraka, disetrikakan. Wa maqama zahabi, apa yang sesuai dengan emas, wal fiddati perak, binaqdiyah uang, falahu hukmu, hukumnya sama. Falahu hukmuhu, hukum dahab dan fiddah. Duit, naqdiyah, uang sama. Wa la tafaman ingdau aurakun, maka siapa yang punya uang, lembaran-lembaran kertas, atau sekarang kartu-kartu, kartu kredit, kartu, bahkan enggak kartu, aplikasi ATM banking, itu kan ada uangnya toh. Itu semuanya sama. Kalau dulu bentuknya pertama jual beli, barter, tukar barang. Setelah itu pakai uang, tapi uangnya emas, nyata-nyata emas, kepingan-kepingan emas atau perak. Setelah itu ganti kertas, sekarang ganti elektrik, money, elektrik money. Ya apa? Uang-uang, ya elektrik aja, nama aja. Jadi orang punya ATM dan itu sama saja hukumnya. Baik. Menyerupai senilai dzahab wal fiddah, nilainya mencapai nisab, fa alaihi an yuzakkiya anha, wajib menjakati. Wa muamalatun nasi fi ghalibi duwali kulliha bil awraq, kebanyakan manusia di hampir seluruh dunia pakai uang kertas. Meskipun ada yang berubah sekarang pakai kartu-kartu. Fi'atu asyrah, sepuluhan. Kalau kita 10-an ribu, kalau orang Arab itu 10. Hadil auraq, ini nakum maqamad dzahab wal fiddah. Fi'atu khamsah, ada 5, ada 10, 100, 500, 1000, 2000, 500 kalau kita. Ini semuanya ini namanya apa? Berlaku seperti dzahab wal fiddah. Maqamad dzahab wal fiddah li'annahuma ju'ilat badalan anha, karena memang gantinya emas perak fi ta'amuli bainan nas, ketika jual beli dan lain sebagainya. Ketika bermuamalah dengan orang, uang itu gantinya emas perak dulu, karena emas perak dulu itu mata uang. Fa idza malakal insanu awraqan tusawi hadal qadaro, kalau orang punya uang senilai-nilai min fiddah dari perak 595 tadi, Pak Ali zakah, bayar zakat, tapi sekali lagi yang dipakai nanti emas 85 gram. Wa ma'lumun anal fiddata tartafi ahyanan wa tanzilu ahyana, nilai perak naik turun. Payuqaddaru qimatuha idza wajabat al zakah, maka dihitung ketika wajib zakat nilainya berapa. Oh ternyata nilainya turun, nggak wajib zakat lagi. Ketika nilainya turun, jadi aslinya kalau tahun ini misalkan punya 600 gram perak, bayar zakat. Tahun ini belum punya, akhirnya dia tahun depan punya 600, tapi sudah ganti 800, ya enggak. Jadi ketika hari bayar zakat baru dihitung. Emas juga demikian. Sekarang 85 juta. Dulu mungkin sekitar 40 juta bayar zakat, tapi sekarang mungkin kan 80 juta lebih baru bayar. Nanti dihitung ketika haul, ketika mau bayar dihitung berapa nilainya. Kalau mencapai bayar, karena nilainya naik tuh turun. Fa idza balagat nisaba ai khamsatan wa sitatan wa khamsina riyalan, 56 rial. Wallah kok 56 rial ini dari mana ini?
minal fiddah fa'ali zakatu, wajib zakat. 56 rial belum lah. 56 rial kan sedikit dong. 56 rial berapa cumaan? 50 kali 3 berapa? 1 rial itu anggap saja 3.000. Berarti ini kan baru berapa? Kok 56? 50 rial kan baru 150 sampai 200 ribu yang belum bayar. Nggak tahu ini kok biasa muncul angka 56 ini. Enggak, 56 belum. 56 rial jelas belum zakat. Sangat sedikit sekali. Ya, taib. Fa'alai zakatu. Ya, enggak kita hitung rial. Sekarang 80 juta, mungkin sekitar 30.000, 40.000 rial. Itu bayar zakat. Karena hitungannya pakai emas. Wa miqdaru zakati rubul usri. Bayar zakatnya adalah 1/40. Kerennya 2,5%. Kalau orang dulu itu bayar zakat itu 1/40 dibagi 40. Punya 80 juta dibagi 40 2 juta. Jadi paling mudah kalau bayar zakat duit itu bagilah 40. Kalau 200 juta dibagi 40 5 juta. Caranya gitu. 4M nanti dibagi 40. 4M sekitar 40 juta. Intinya dibagi 40. 10 juta. 4M 100 juta ya 4M. Kan 1 miliarnya 25 juta. 4M 25 kali 4 100. Pokoknya dibagi 40. Cara menjadi zakat itu dibagi 40. Sedikit lagi ya sekalian. Atau terlalu panjang? Terlalu panjang maksudnya? Nggak usah ngoyo, kita cukupkan sini. Intinya hati-hati yang punya uang sekitar 80 juta lebih. 80 juta dikurangi hutangnya berapa? Hutangnya berapa? Uangnya berapa? Kalau punya uang 100 juta, hutangnya 30 berarti belum. Dikrus-kruskan. Pokoknya uang punya simpanan 80 juta, hati-hati bertahan setahun bayar zakat. Panenan 7,5 kintal. Sekali panen ada 7,5 kintal bayar zakat. Kalau panennya kurang dari itu enggak. Sekali panen 7,5 kintal. Ya sebagian mengatakan dipotong mes, potong obat, potong apa gitu. Sebagian gitu karena memang berat sekarang pertanian tanpa tenaga kan. Tenaganya kadang-kadang besar sekali kan. Ya maka sebagian malah dipotong tenaga, potong mes. Nah sisanya itu kalau mencapai 7,5 baru. Kalau air nggak motong, kalau air pengairan nggak motong, motong secara syar'i. Kalau pengairan potong 5%. Jadi kalau airnya gratis, zakatnya 10% dibagi 10. 7,5 kintal berarti 75 kilo. Kalau airnya beli, pengairan, diesel dan sebagainya, zakatnya cuma 5%. Jadi kalau 1 ton, kalau airnya mudah 1 kintal, airnya sulit 0,5 kintal. Jadi kalau air motongnya motong secara syar'i, ada potongan langsung. Dulu nggak ada obat-obatan, maka pemotongan cuma pengairan saja. Wallahu alam. Subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.